Kalau di luar kelihatan buluk, kalau di dalam indah. Belum keras, butuh lulusan sedikit. Iya ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Kalian mau bikin lingkaran? Oke, setengah lingkaran di sini, cepetan. Ayo jangan lama-lama. Karena ini nggak boleh lama-lama bikin tendanya. Ini contoh, ya dikasih tahu yang paling mudah didirikan. Kebetulan kita ini jadi mini ICU di lapangan, karena lengkap di dalamnya ada operasinya. Tapi nggak lengkap sekarang. Lengkapnya ntar pelatihan selanjutnya. Oke ya? Ya minimal 6 orang mendirikan tenda ini. Ya. Bang. Untuk penjelasan, jadi yang disiapkan tenda setelah dari tempatnya, wadahnya ditempatkan sesuai dengan apa yang mau kita bentuk, kemudian disiapkan peralatannya terdiri dari sumber listrik, biasanya kita menggunakan genset, atau kalau ada sumber listrik PLN boleh nyambung ke sentral, kemudian ini pompa, ada pompa untuk embusnya, ada sedotannya atau vakumnya. Ini buat nyedot, ya. Pompa ini menyedot. Jadi ngempesinnya nggak nunggu pentil hilang, tapi pakai disedot juga disedot. Ya, pentil bukan pentil. Pentil. Ya, ingat. Ada ngembus, ada nyedot. Ada yang niup, ada yang vakum. Ya. Nah, ini cara masang selangnya, ditekan, kemudian ada kuncinya. Ya. Ya, agak susah-susah gampang. Oke, kalau kuncinya sudah masuk berarti sudah pas. Kemudian letakin dan ada apa ini yang atas pentil di tendanya. Yang pendek itu yang panjang. Ingat, ada 4 lubang berarti di tenda. Yang panjang paling samping kanan dan samping kiri. Kemudian yang tengahnya dipasang dan itu harus kepas. Kalau nggak ngepas kempes, ada pasien banyak kempes jadi numpuk pasiennya, harus kepas. Ini posisi ininya. Ya. Nah ini kan ada posisi buka kunci. Keran kayak keran. Kalau mau ngisi diluruskan kayak kita keran. Tapi kalau udah full baru kita tutup. Ya. Oke. Ayo cepat. Ya. Oke, sumber listrik disiapkan. Kemudian di setiap sudut dipegang sama petugas agar sempurna berdirinya tenda ini. Udah? Sudah semua? Di on. Oke. Di on. Gensetnya di onin. Genset dinyalain. Genset. Semoga nggak macet. Oke. Ya sudah. Seri kanan siap. Kita onin pompanya. Pompa listrik. Udah? Apa? Udah? Oke, ini ngisi. Ya, ini saatnya ngisi. Butuh waktu untuk mengisinya. Kita tunggu sampai dia berdiri sendiri. Sambil petugas menyiapkan apa yang perlu disiapkan, peralatan medisnya. Ya, untuk 4 orang memegang setiap sudut dari tendanya. Nah, rangka juga disiapkan karena di dalamnya ada rangka besi atau aluminium beserta dengan plafonnya bagian dalam. Disertai juga ada standing AC-nya. Ya. Ya, dia enaknya tenda ini kita bisa nunggu. Ya, tidak terlalu banyak tenaga untuk melakukan pendiriannya. Kita ngikutin pompanya. Disiapkan, petugas menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk kebutuhan dalam mendirikan tenda tiup. Ingat,
Ingat, harus ada sumber listrik. Tidak ada PLN, kita menggunakan genset. Ini salah satu peralatan yang dibawa ketika ada terjadinya bencana atau krisis. Fungsi tenda ini sebagai rumah sakit lapangan. Yang fungsinya nanti akan digunakan oleh tim emergency medical team. Ya, mulai mengeras, mulai berdiri. Ya. Ya. Walaupun ya. Ya, tidak perlu tenaga terlalu besar. Ikutin sambil ikutin pompanya. Ya. Diperhatikan semuanya bagaimana cara mendirikan tenda ini. Tarik. Halo, bro. Jangan terlalu banyak tenaga, tetap ikutin pompanya. Tarik. Pompa. Kalau di luar kelihatan buluk, kalau di dalam indah. Belum keras, butuh lulusan sedikit. Belum pakai jelly. Ya. Oke, bentuknya kita ikutin pompa, dia akan terus pompa sampai sempurna, sampai keras. Oke. Ya. Tarik bawahnya. Bawah ditarik, dikencangin. Sudut kanan kiri, tarik bawah, Arif, bawah tarik. Sudut di tiang. Ya. Nah, ini bisa digunakan pasak. Dipas di tali bawah. Ya. Ya. Oke, silakan kalau mau ngelihat di dalam. Per tim harus ada yang masuk karena akan belajar. Per tim, ayo silakan masuk. Per tim, perwakilan tim, setiap tim, perwakilan setiap tim masuk. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara memasang? Ada AC-nya nggak bang? Ada AC-nya nggak bang? AC standingnya lagi dipesan. Ya. Jadi teman-teman, ntar di saat terjadinya krisis ini yang kalian gunakan sebagai rumah sakit lapangan. Peralatan tidak semuanya kita bawa, di situ ada minor untuk operasi. Kita punya 3, satunya bocor, 4. Yang sudah kita uji 3. Di dalamnya pakai standing AC. Ya, yang itu yang susah. PR-nya menjadi bersih luarnya, tapi di dalamnya bersih. Jangan lupa untuk mendirikan tenda setelah kencang ditutup aliran air, aliran udaranya. Ini ditutup. Tutup. Sudah jadi ditutup. Jadi ditutup. Ditutup. Jangan lupa ditutup. Jangan lupa ditutup. Yang panjang ini bang ya? Yang panjang dia sudah ditentukan panjang pendeknya. Jadi mesin di tengah-tengah bagian samping disesuaikan. Biasa kan? Iya. Oke, nah itu dipasang plafon dan rangkanya. Rangkanya itu tinggal didorong, dia langsung lurus. Hah? Apa? Kapasitas kita coba pasien 4 ya kalau salah. 1, 2, 3, 4. Jadi sini 4, 8. Ada 4. Ini hanya perfectnya. Kalau didiriin plafon secara utuh itu kita gunakan 1, itu lebih adem, kemudian lebih bersih. Ya. Gantung bagian samping dari tulang atas. Genset itu on terus. Genset boleh matikan, boleh on, tapi lebih baik dinyalain. Kenapa sirkulasi dari dalam? Enggak, dia udah tertutup dalam. Nah, kalau abang ini kumpul lagi udah caranya dari Sirkulasi itu buat AC. selang AC. Jadi selang AC standing itu keluarnya lewat sini, udara panasnya. Gua urusan gua. Samping kanan dan kiri tentukan pintu, samping kanan dan kiri tidak ada di tengah. Nah, oke. Nah, ini digantung. Pas dan injak. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sekarang dikempesin lagi.
Kempesin. Kempesin. Orang yang di dalam silakan keluar. Ambil tulangnya, rangkanya, kemudian dikempeskan lagi. Silakan diambil tulangnya. Rangka-rangka dikeluarin, kemudian dikempeskan lagi. Ya, tenda ini mudah digunakan. Yang penting lapangannya cukup untuk membuat rumah sakit lapangan. Ini hanya untuk IGD-nya saja, belum ruang perawatan dan ruang ICU-nya. Jadi satu tenda, satu bagian. Kalau seandainya ini IGD, di belakang ada ICU, ada ruang perawatan. Jadi 3 tenda sekaligus. Jadi di depannya itu bisa disambung per tenda, sehingga nyambung ini tenda. Ya, 4 tenda bisa menjadi 1 disambung karena dia ada kanopinya. Oke, silakan dibongkar lagi. Dibongkar, kemudian dipakum, dikempesin. Ya teman-teman peserta, jangan yang ada yang pergi dulu, jangan ada yang pergi dulu. Panitia, sesi acara, dikumpulkan orangnya. Oke, di tempat yang tadi lubang yang untuk mompa, sekarang dibalik lubang vakum. Jadi mesin tadi ada yang mompa, ada untuk vakumnya. Nah sekarang dibalik, dia ditempatkan pada posisi lubang vakum. Lubang vakumnya, dia divakum, jangan dilepas, jangan dilepas. Cabut ke luar. Iya. Diisin. Black, divakum black. Divakum. Tahu. Oh, oke. Jangan dilepas. Itu ntar disedot sama mesin. Kalau kayak gini, kalau dilepas dulu sama. Komplek ini udah belum, Bang? Sama. Komplek ini udah belum? Dipasang lagi. Kemudian kuncinya dilurusin. Ini kan kayak kerannya dilurusin. Oke. Ini kunci keran dilurusin. Keran dilurusin. Balik ke vakum. Bang Black, balik ke vakum. Kita pindahin ke lubang vakum. Tadi kan lubang pompa, sekarang lubang vakum. Kunci. Perwakilan setiap kelompok silakan ngelihat. Perwakilan setiap kelompok. Nah, sekarang mesinnya memvakum. Jadi udara yang ada di dalam tenda disedot. Nanti dorong ke dalam ya. Dilepas. Ditahan setiap sudut ditahan. Power sama? Sama itu powernya sama? Powernya sama. Cuman satu power ada 2 lubang pompa, lubang nyedot. Jadi seketika itu yang satu nyedot, satu pompa gitu berarti? Iya, samaan. Hanya kita pindahin aja lubang. Kalau mau pompa lubang ini, kalau mau nyedot lubang ini. Nyalain mah. Dua-duanya itu nyala. Tombol. Ya. Ada tombolnya. Ya. Ini tenda ya, tenda yang kita punya PK3D. Ada 3 tenda yang sudah dicek dan bisa berfungsi. 1 sebagai IGD, 1 sebagai ICU, 1 sebagai ruang perawatan. Jadi teman-teman di lapangan PJU harus tahu, karena sebagai tim IMT fungsinya ntar akan mengaktifkan ini, tenda ini. Ya. Nah, biar kita enak waktu mau melipat sesuai dengan posisinya tadi, kemudian tinggal dilipat. Jadi waktu memvakum sudah disesuaikan, sehingga pulangnya tinggal lipat masuk ke bagnya atau tempatnya. Ya. Kita lipat aja ke dalam. Ntar teman-teman lakukan setelah dilipat.